Bagi anak-anak Hormat. Selamat pagi, Bu. selamat pagi semua. Bagaimana dengan kabar hari ini? Baik. Kita kembali pada pagi hari ini dengan sehat selalu. Bapa kami di surga, Bapa yang kami sembah lewat Yesus Kristus. Bapa, terima kasih karena Engkau sudah mampu menjauhkan kami dari rumah kami masing-masing dan sampai di sekolah ini dengan sehat dan selamat. Sebelum kita mulai dengan pelajaran, anak-anak siapkan alat tulis kalian. Hari ini siapa-siapa yang tidak masuk? Kakak pada, Kiki pada, Kakak Padang, Kiki Padang. Iya. Kita mulai dengan pelajaran kita pada pagi hari ini. Kita akan bermain game untuk semangat dalam pelajaran kita hari ini. Kita mulai. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5, tepuk 5 3 kali. Oke, Ori, semangat. Baik. Elemen tentang geografi itu adalah geografi. Tujuan pelajaran adalah memahami konsep dasar geografi, peta, penginderaan jauh, sistem informasi geografi, penelitian geografi. Biasanya orang tulisannya singkat-singkat, PJ, penginderaan jauh. Yang berikut submateri hari ini akan kita pelajari tentang konsep dasar peta melalui kegiatan literasi spasial dengan baik. Yang kedua adalah jenis peta dasar dan peta tematik serta manfaatnya menggunakan contoh peta analog dengan peta digital. Perhatikan gambar peta. Dari gambar peta ini, ada yang tahu judulnya? Yang tahu angkat tangan, ya silakan. Peta Indonesia. Iya, baik. Judul dari peta ini adalah peta Indonesia. Baik, kita membaca. Kita tahu bahwa peta Indonesia ini terletak atau letak geografisnya berada pada 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang utara dan 95 derajat bujur timur sampai dengan 141 bujur timur. Iya. Nah, peta Indonesia ini terletak di antara 2 benua dan 2 samudra. Siapa yang bisa sebutkan 2 benua dan 2 samudra? Yang tahu angkat tangan. Yang tahu angkat tangan. Ya, silakan. Terletak antara 2 benua, yaitu benua Australia dan benua Asia, dan 2 samudra yakni Samudra India dan Samudra Pasifik. Iya, baik. Tujuan pelajaran hari ini adalah menjelaskan konsep dasar peta melalui kegiatan literasi spasial dengan baik. Yang kedua, mengidentifikasi jenis peta dasar dan peta tematik serta manfaat menggunakan contoh peta analog dengan peta digital. Yang ketiga itu kita mengidentifikasi tentang komponen-komponen peta. Ya. Yang berikut, apa itu peta? Apa itu peta? Ya. Yang tahu angkat tangan. Apa itu peta? Ya, Nona. Peta adalah gambaran permukaan bumi pada bidang datar. Iya, peta adalah gambaran permukaan bumi pada bidang datar. Kita memberikan peta adalah gambaran permukaan bumi yang digambarkan pada bidang datar. Baik, sekarang kita akan membagikan kelompok dan Ibu akan bagikan LKPD untuk kalian kerjakan. Setelah kerjakan akan kita presentasi. Tapi dalam kelompok itu ada 3 kategori.
Yang pertama itu adalah audio, yang kedua itu adalah visual, dan yang ketiga itu adalah kinestik. Berarti audio itu dia presentasi, sedangkan visual itu dia mencatat hasil diskusi dari kelompok, dan yang ketiga itu adalah kinestik itu dia membuat apa? Iya, dia mengambil video dari setiap kelompok. Bisa paham itu? Bisa. Baik, kita akan bentuk kelompok, dan kelompoknya berdasarkan tempat duduk yang sekarang. Ya, satu kelompok 4 orang. Ya. Baik, ini kelompok 1, ini kelompok 3. Baik, sekarang kita akan diskusi. Baik, semua sudah ada LKPD? Sudah dapat? Ya. Baik. Nanti kalian perhatikan petunjuk yang ada di LKPD itu, baca petunjuk baik-baik, baru diskusi bersama ya. Dan ketua kelompok itu berhak untuk membagikan materi ke setiap anggota, ya, supaya semua anggota memberikan pendapat, baru disimpulkan menjadi satu jawabannya. Bisa? Bisa. Oke, silakan. Kelompok ini belum ada kendala yang mengasinya di mana saja. Nomor ya, baik, ini semua perhatikan, ini seharusnya misalnya mengidentifikasi jenis peta dasar dan peta tematik serta manfaat peta menggunakan contoh peta analog atau peta digital dengan tepat. Berarti kalian jelaskan ini peta dasar dengan peta tematik serta manfaatnya. Ya, karena manfaat ini dilihat dari contoh peta analog dengan peta digital. Ya, berarti kalian ini saja peta tematik sebagai manfaat dan peta. Paham? Silakan kalian.
Baik, ada yang sudah selesai? Belum. Kelompok 1? Belum. Kelompok 2? Sudah, ya. Sudah? Sedikit lagi. Kelompok 3? Belum. Kalau belum atau kurang mengerti di mana, tanya supaya dijelaskan.
Kalau belum atau kurang mengerti di mana, tanya ya, supaya Ibu jelaskan. Selamat pagi, Ibu Guru dan teman-teman. Selamat pagi.
Terima kasih banyak atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami satu untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Perkenalkan, nama saya Junita Adia. Di sebelah saya ada Martina Telu, di samping Martina ada Elizabeth Dale, dan di sebelah Elizabeth ada Amina. Saya kami. Baik, nomor 1, menjelaskan konsep dasar peta melalui kegiatan literasi spasial dengan baik. Menurut Murtiati, peta adalah gambaran konvensional permukaan bumi yang dilihat dari atas dan diperkecil dengan skala serta dilengkapi simbol dan warna. Nomor 2, mengidentifikasi jenis peta, dasar dan peta tematik serta manfaat peta menggunakan contoh peta analog ataupun digital dengan tepat. Perkenalkan, nama saya William Polsopan dari kelompok 2. Baik, saya akan bertanya tentang peta desa termasuk dalam peta apa atau tergolong dalam peta apa ini? Jadi saya akan menjawab pertanyaan dari saudara William. Ternyata peta desa. Peta yang tergolong dalam sebuah desa termasuk dalam peta tematik karena hanya menggambarkan wilayah tertentu untuk tujuan tertentu. Sekian. Baik, kita memberikan waktu. Kedua, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Peta adalah permukaan bumi yang dilukiskan pada bidang data dalam ukuran lebih kecil menurut Mustafa dan Setiawan. Nomor 2, mengidentifikasi jenis peta, dasar, dan peta tematik. Jawaban, peta dasar menggambarkan penampakan bumi secara umum meliputi peta topografi dunia. Dan kami akan memberikan kesimpulan kami, yang dimana peta adalah suatu gambaran dari permukaan bumi yang manfaatnya dapat menunjukkan lokasi suatu tempat dan pusat informasi. Baik anak-anak, presentasi kita sudah selesai. Kita akan masuk pada kesimpulan. Peta adalah suatu gambaran dari unsur-unsur alam atau buatan manusia. Jenis-jenis peta dibagi atas dua, yaitu peta berdasarkan isi dan peta berdasarkan skala. Peta berdasarkan isi terbagi atas dua, yaitu peta umum dan peta tematik. Peta berdasarkan skala dibagi atas 4, yaitu peta skala kadaster, peta skala besar, peta skala sedang, dan peta skala kecil. Ya, baik, kita memberikan update. Peta adalah ilmu yang menggambarkan permukaan bumi yang digambarkan pada bidang datar dengan diperkecilkan dengan skala. Ya, di sini ada beberapa kalimat yang Ibu kasih kita, yaitu gambar bumi, bidang datar dengan skala. Ya, itu kata kunci dari peta. Kata kunci dari peta yaitu menggambarkan atau gambaran bumi, bidang datar dengan skala. Iya. Yang berikut selanjutnya adalah proyeksi peta. Nah, ini proyeksi peta ini cara untuk menggambar peta. Nah, dari proyeksi ini ada 3 proyeksi. Yang pertama itu adalah proyeksi azimutal, proyeksi kerucut, dan proyeksi silinder. Nah, yang pertama itu adalah proyeksi azimutal. Proyeksi ini menunjukkan atau menggambarkan tentang daerah kutub utara dan kutub selatan. Ya, kutub utara dan kutub selatan. Sedangkan kerucut ini dia menggambarkan atau menunjukkan pada daerah tropis. Sedangkan yang ketiga ini silinder menunjukkan daerah yang berada pada khatulistiwa atau berada pada garis khatulistiwa. Yang berikut adalah fungsi dan tujuan pembuatan peta. Fungsi dan pembuatan peta itu ada 8 fungsi. Yang pertama adalah menunjukkan posisi atau lokasi permukaan bumi. Seharusnya posisi, yang minta maaf ada salah tipu. Yang kedua itu adalah memperlihatkan ukuran luas dan
jarak. Ya, jarak yang ada di peta dan jarak yang sebenarnya di lapangan. Yang ketiga adalah menggambarkan bentuk permukaan bumi, yaitu terdiri dari gunung, benua, dan sungai. Yang keempat itu untuk mengetahui kondisi wilayah. Ya, kondisi wilayah itu seperti apa? Peta kota. Peta kota, apalagi? Ya. Mengetahui kondisi wilayah yang diteliti itu berarti melihat tentang letak suatu lokasi yang ada pada wilayah tersebut. Yang berikut, yang kelima, menyajikan data tentang potensi wilayah. Berarti menyajikan data terhadap potensi yang ada pada wilayah tersebut. Potensinya seperti salah satu contohnya adalah sumber daya. Adalah komponen-komponen peta. Komponen peta itu yang pertama adalah judul, skala, simbol dan warna, legenda, apalagi? Garis koordinat yang inset, lembaga pembuatan dan tahun pembuatan peta. Itu yang disebut dengan komponen-komponen peta. Nanti suatu saat kita menggambar, pertemuan berikut kita akan menggambar tentang peta, dan dari gambar peta itu kita akan letakkan mana yang disebut dengan judul, mana yang disebut dengan skala, dan selanjutnya. Ibu akan memberikan soal untuk kalian kerjakan, tetapi soalnya soal lisan. Siapa yang cepat berarti dia dapat nilai. Kalau yang terlambat berarti dia tidak dapat nilai. Paham? Ya, oke, siap. Ya. Soal yang pertama. Coba kalian sebutkan jenis peta itu terdiri atas berapa jenis? Yang tahu angkat tangan, langsung tutup meja angkat tangan. Jenis-jenis peta itu terdiri atas berapa jenis peta? Ya, silakan. Jenis-jenis peta terdiri atas dua, yakni peta berdasarkan visi dan peta berdasarkan tematik. Peta berdasarkan visi mencakup peta umum dan peta tematik, sedangkan peta berdasarkan visi berdasarkan skala mencakup peta skala kadaster, skala besar, skala sedang, skala kecil, dan skala geografi. Oke, kita sebutkan manfaat dari peta. Oke, silakan. Manfaat dari peta yang pertama menunjukkan lokasi, Iya. yang kedua menyimpan informasi, Iya. ketiga menggambarkan bentuk permukaan bumi, yang keempat menyimpan jumlah atau persebaran penampakan sosial dan budaya, yang kelima menunjukkan ukuran, luas, jarak Iya. di bawah bumi. Iya, baik. Kita memberikan hari ini Ibu akan memberikan refleksi kepada kalian. Bagaimana perasaan kalian dengan pelajaran hari ini? Hari ini materi kita cukup sampai di sini, dan minggu depan kita akan belajar tentang menggambar peta. Kita mengakhiri pelajaran kita pada hari ini dengan doa. Ya. Bapa di surga, atas kerja kamu dari awal kami belajar dengan bisa berartinya lebih baik. Tidak. Terima kasih, Bu. Selamat siang semua.